Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Wijayanti, nomor BP 1711021021 dari kelas 4B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Machiavellian, Status Sosial Ekonomi, dan Love of Money terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Setiap individu dan kelompok umumnya memiliki nilai yang menjadi pedoman dalam masyarakat. Lingkungan dan budaya masyarakat berpengaruh pada pandangan bagaimana cara berperilaku yang baik. Perilaku yang dianggap baik dan buruk dari masing-masing daerah disebut dengan norma, yang nantinya akan diterapkan dalam etika berperilaku. Etika merupakan cara pandang bagaimana menilai sesuatu apakah dikatakan baik ataupun buruk, sehingga mampu terciptanya keharmonisan hidup. Etika dianggap penting keberadaannya dalam berbagai aktivitas masyarakat, salah satunya dalam bekerja. Etika dalam bekerja atau etika profesi ini perlu ditumbuhkan demi mencegah tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Setiap profesi memiliki aturan dan hukum yang sudah diterapkan baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Etika profesi khususnya dalam penelitian ini adalah profesi akuntan yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas dalam bekerja. Profesi akuntan sangat dekat serta rawan terkait tindakan kecurangan. Belakangan ini banyak terjadi skandal-skandal besar masalah keuangan yang dilakukan perusahaan besar yang melibatkan kantor akuntan ternama serta tokoh-tokoh pelaku akuntan internasional. Kasus tersebut berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Menurut Aziz dan Taman, akuntan menyalahgunakan kemampuan yang dimilikinya dan melanggar etika yang ada semata untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan manipulasi laporan keuangan. Kasus seperti ini banyak menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat dan negara. Kecenderungan manusia yang menumpuk kekayaan dan keuntungan material lainnya membuat manusia lupa kepada etika, moral, dan kepentingan umum. Skandal yang terjadi pada profesi akuntan menimbulkan persepsi dan reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya adalah mahasiswa akuntansi yang sedang mempersiapkan diri mereka untuk terjun di bidang profesi akuntan tersebut. Norman Dewi tahun 2012 berpendapat bahwa mahasiswa akuntansi sekarang adalah para profesional akuntansi di masa mendatang. Dengan pendidikan etika yang baik, sangat diharapkan dapat menguntungkan profesinya dalam jangka panjang. Karena itu, para mahasiswa akuntansi menjadi titik awal dalam meningkatkan persepsi etis terhadap profesi akuntansi. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku etis seseorang adalah Machiavellian. Hasil penelitian Richmond tahun 2001 menemukan bahwa semakin tinggi kecerdasan sifat Machiavellian seseorang, maka semakin mungkin untuk berperilaku tidak etis. Semakin tinggi level pertimbangan etis seseorang, maka dia akan semakin berperilaku etis. Faktor selanjutnya, status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi sebagai ukuran posisi seseorang bisa dilihat dari aspek pekerjaan, penghasilan, dan posisinya dalam kelompok masyarakat. Orang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi umumnya tidak akan berperilaku etis, menurut Cipayung 2015. Faktor lainnya adalah love of money. Uang merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Di Amerika, kesuksesan seseorang diukur dengan banyaknya uang dan pendapatan yang dihasilkan. Love of money dianggap sebagai pemicu timbulnya tindakan tidak etis, namun apabila dapat dikelola dengan baik, sikap love of money mampu mengendalikan seseorang untuk berperilaku etis, menurut Pemayun dan Budiasi tahun 2018. Berdasarkan latar belakang di atas, ada pun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah Machiavellian berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi? Yang kedua, apakah status sosial ekonomi berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi? Dan yang ketiga, apakah love of money berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini
sebagai berikut. Yang pertama, menguji pengaruh Machiavellian terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Yang kedua, menguji pengaruh status sosial ekonomi terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Dan yang ketiga, menguji pengaruh love of money terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain bagi perkembangan ilmu pengetahuan, menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi para pendidik di bidang akuntansi untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan tentang etika dengan lebih memperhatikan moral ataupun pertimbangan etis mahasiswa agar membentuk karakter etis sebagai calon akuntan. Selanjutnya, bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan, referensi, dan tambahan wawasan bagi penelitian terkait dan dapat mendorong serta membantu mahasiswa untuk mencapai karir yang diinginkannya, sehingga mahasiswa akuntansi dapat memanfaatkan masa perkuliahannya sebagai jembatan untuk meraih kesuksesan berkarir mereka. Yang terakhir, bagi pihak lembaga atau perusahaan, dapat memberikan pertimbangan kepada manajemen perusahaan dalam menemukan pekerjaan sebagai akuntan yang dalam rekrutmennya perlu persepsi etis. Selanjutnya, sistematika penulisan. Penelitian ini akan disusun dalam 5 bab dengan tahapan dan penjelasan sebagai berikut. Bab 1, di mana bab ini merupakan bab pembuka yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis. Bab ketiga, metode penelitian. Bab ini membahas mengenai objek atau subjek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis data. Bab 4 pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi dari hasil pengelolaan kuesioner yang telah dianalisis. Yang terakhir, bab penutup. Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, teori sikap dan perilaku. Teori tersebut menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh apa yang orang-orang ingin lakukan atau sikap, apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan, aturan-aturan sosial, apa yang mereka bisa lakukan atau kebiasaan, dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan. Keterkaitan teori ini dengan penelitian yang akan diambil yaitu adanya keharusan sikap independen akuntan yang kini seringkali diabaikan, sehingga menyebabkan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam dunia akuntan. Dalam hal ini, akuntan cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan resiko yang akan dihadapi. Selanjutnya, yang kedua, Machiavellian. Machiavellianisme adalah suatu sifat dalam tipe kepribadian dark trait. Dinamakan kepribadian dark trait karena dalam kepribadian ini terdapat 3 sifat, yaitu narsisme, psikopat, dan Machiavellian. Menurut Nicara dan Mimba tahun 2015, Machiavellianisme dapat didefinisikan sebagai strategi perilaku sosial yang melibatkan seseorang untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi dan sering bertentangan dengan kepentingan umum. Selanjutnya, yang ketiga, status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi adalah tinggi rendahnya kemampuan yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang dipegangnya dalam suatu masyarakat berdasarkan pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya atau keadaan yang menggambarkan posisi atau kedudukan suatu keluarga masyarakat berdasarkan kepemilikan materi. Status sosial ekonomi seseorang dapat didasarkan pada beberapa unsur kepentingan manusia dalam kehidupannya. Status sosial kehidupan masyarakat yaitu status pekerjaan, status dalam sistem kekerabatan, status jabatan, dan status agama yang dianut. Kemudian love of money. Menurut Dewi dan kawan-kawannya, uang merupakan salah
salah satu dasar yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengambil suatu keputusan. Bahkan bagi beberapa individu, uang merupakan tujuan utama yang harus dicapai untuk memenuhi kebahagiaannya. Menurut Pradanti 2014, love of money adalah orang yang menganggap uang sebagai hal yang sangat penting. Mereka akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang, termasuk jalan pintas seperti berbuat curang. Selanjutnya, persepsi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah sebuah tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu serapan. Persepsi tentang objek atau peristiwa tersebut bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu, maka persepsi akan bersifat sangat subjektif dan situasional. Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam diri seseorang dan faktor dunia luar. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam proses pembuatan penelitian saat ini. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi etis mahasiswa akuntansi. Faktor-faktor tersebut ada yang berpengaruh positif, negatif, dan tidak berpengaruh sama sekali. Variabel religiusitas, idealisme, pengetahuan etika, usia, dan tingkat pendidikan, jenis kelamin berpengaruh positif terhadap persepsi etis, sedangkan status sosial, ekonomi, love of money masih valen berpengaruh negatif terhadap persepsi etis. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat diambil atau dirumuskan beberapa hipotesis. Yang pertama, masih valen berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Yang kedua, hipotesis kedua, status sosial ekonomi berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Dan hipotesis yang ketiga, love of money berpengaruh negatif pada persepsi etis mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi perguruan tinggi negeri di Kota Padang. Di Kota Padang sendiri, perguruan tinggi itu ada 4, yaitu Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, dan Politeknik Negeri Padang. Sampel penelitian ini digunakan secara convenience sampling. Convenience sampling adalah subjek yang paling mudah ditemui akan dijadikan responden dalam sebuah penelitian. Sampel yang diambil di masing-masing perguruan tinggi negeri adalah sebanyak 150 sampel. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah mengumpulkan data menggunakan data primer dengan cara memberikan kuesioner kepada responden. Selanjutnya, operasional variabel. Operasional variabel ini terdiri dari dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi etis mahasiswa akuntansi, dan variabel independen dalam penelitian ini adalah masih valen, love of money, dan status sosial ekonomi. Selanjutnya adalah pengukuran variabel. Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan 5 skala dengan rentang nilai sebagai berikut. Skornya 1-5 dengan tingkat jawaban sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Skor 1 sangat tidak setuju, dan skor paling tinggi 5 adalah sangat setuju. Metode analisis data. Metode analisis data merupakan sebuah proses yang terstruktur dalam melakukan penelitian.
Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal, menurut Sugiono tahun 2010. Analisis statistik deskriptif. Menurut Ghazali 2013, statistik deskripsi memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, ring, kurtosis, dan weakness. Selanjutnya, uji kualitas data. Menurut Sugiono 2014, benar atau tidaknya data tergantung dari instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi persyaratan yang valid dan reliable. Untuk menguji kualitas data perlu dilakukan uji validitas, yaitu untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner, dan uji reliabilitas, yaitu untuk item pertanyaan yang dinyatakan valid. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, lebih dulu uji asumsi klasik agar menghasilkan model regresi yang baik, yaitu dengan uji normalitas. Apakah dalam model regresi kedua variabel yakni DPD dan independen mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal. Selanjutnya, uji multikorelitas. Ini bertujuan untuk apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel dependen. Kemudian, uji heterokedasitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemudian, analisis regresi linear berganda. Berdasarkan analisis regresi linear berganda, bahwa suatu persamaan regresi harus memiliki data terdistribusi secara normal, bebas heterokedasitas, dan bebas multikolinealitas, sehingga diperoleh regresi yang baik dan tidak bias. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktial dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, setidaknya goodness of fit dapat diukur dari nilai determinasi atau R², nilai statistik F, dan nilai statistik T.